Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Andriani, NPM 19111024. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Sistem Operasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang sistem operasi itu sendiri. Yang dimaksud sistem operasi ini adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai pengatur semua daya yang terdapat pada komputer. Sistem operasi atau operating system atau yang sering disingkat sebagai OS ya, menjadi penghubung antara software, hardware, dan brainware. Ia mengatur agar semua dapat berkomunikasi dengan baik dan membuat nyaman pengguna komputer. Jadi tanpa sistem operasi ini, komputer tidak akan dapat berjalan karena sistem operasi inilah yang mengatur semua perangkat di dalam alat-alat tersebut. Selanjutnya di sini ada struktur input dan output. Ini di sini di dalam struktur input dan output ini terdapat CPU dan input-output device controller terhubung oleh bus. Selanjutnya terdapat device controller untuk setiap jenis device. Selanjutnya, setiap device controller memiliki buffer storage dan register. Dan yang terakhir, device controller bertugas memindah data dari device lokal. Di sini ada storage struktur yang terdapat, yaitu ada main memory. Main memory ini sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input dan output. Jadi main memory ini termasuk penyimpanan data yang bersifat kapasitasnya lebih kecil, volatil. Maksud dari volatil ini adalah tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Jadi dia sifatnya sementara ya. Selanjutnya dapat diakses langsung oleh CPU. Yang terakhir, semua program yang akan dieksekusi harus di-load terlebih dahulu di main memory ini. Selanjutnya ada secondary storage. Nah, secondary storage ini kapasitas lebih besar dari main memory. Nah, jadi secondary storage ini adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah main memory. Jadi bertingkat ya, ini secondary storage ini menjadi tingkatan yang kedua. Main memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Tidak seperti main memori ya, komputer penyimpanan sekunder ini tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus. Kalau tadi kan langsung berhubungan langsung dengan melalui bus ya. Kalau secondary storage ini tidak. Nah, secondary storage ini kapasitasnya lebih besar dari main memory dan volatil. Jadi dia, kalau tadi kan tidak permanen ya main memory, kalau ini secondary storage ini dia permanen. Tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Contohnya ini magnetic disk dan tape disk. Dan selanjutnya hierarki storage. Jadi, hierarki storage ini adalah sebuah konsep penting bagi CPU untuk dapat melakukan manipulasi data. Jadi, hierarki storage ini semakin dia ke bawah, maka dia akan semakin waktu aksesnya itu, maka dia akan semakin turun atau semakin murah ya. Setelah itu, hierarki storage
itu berdasarkan speed, cost, dan volatil. Jadi, caching di sini yaitu proses mengcopy data storage yang lebih cepat. Jadi, prosesnya ini di dalam caching ini dia akan lebih cepat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.